Di video kali ini, saya akan mempresentasikan potret etika publik di Indonesia, serta solusi etika publik di masa pandemi ini. Mari kita simak videonya. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kepri, YZ telah ditetapkan bersalah karena melanggar netralitas ASN, yakni menghadiri acara salah satu paslon Bupati Bintan saat ia masih menjabat sebagai Kepala BP2RD Bintan beberapa waktu lalu. Atas pelanggaran tersebut, yang bersangkutan telah dikenakan sanksi teguran ringan atau sanksi kode etik. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Kepri Tengku Said Arif Fadilah. Ia menyebutkan bahwa yang bersangkutan juga telah dipanggil oleh PJS Gubernur Kepri untuk membuat surat pernyataan. Jika kedapatan melanggar kembali, maka akan dijatuhkan sanksi yang lebih berat. Sanksi kode etik. Jadi itu apanya? Jadi laporannya itu ke KSN, mungkin tembusannya belum dikirim ke Mendagri gitu. Tapi sudah lama itu. Sudah lama itu. Dan dia sudah kita panggil dan bikin pernyataan juga bahwa apabila melakukan lagi akan diberikan sanksi berat gitu. Nah, tapi sudah ada pernyataan di depan asisten staf ahli, panggil semua di atas materai gitu. Itu sesuai dan dipanggil Pak Gubernur langsung. Pak Gubernur di ruang gedung daerah itu. Mudah-mudahan tidak ada lagi lah. Pemprov Kepri telah memerintahkan beberapa kabupaten kota yang belum mengeluarkan surat keputusan terkait sanksi pelanggaran netralitas ASN. Hal ini bukan tanpa alasan, sebabnya Kemendagri telah melayangkan surat teguran terhadap 67 kepala daerah se-Indonesia terkait hal tersebut. Di antaranya PJS Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, dan Bupati Kabupaten Lingga untuk segera menindak pelanggaran netralitas ASN di Pilkada serentak tahun ini. Arif berharap seluruh ASN di Kepri bisa mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku, terutama dalam menjaga netralitas di saat proses Pilkada serentak tahun ini. Dapat kita lihat dari video tersebut bahwa ada kepala dinas yang melanggar netralisme ASN di dalam pemilu. Pelanggaran netralisme ASN merupakan pelanggaran dari nilai-nilai dasar etika, yaitu menjalankan tugas dengan profesional dan tidak berpihak. Sebagai ASN yang berprofesi sebagai pelayan publik, kita dituntut untuk menjadi ASN yang baik dengan tidak berpolitik praktis, yang mengarah ke berpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan maupun merugikan calon-calon kepala daerah. Sebagai ASN, kita harus dapat memberikan cerminan-cerminan positif dan inspiratif dalam bersikap, berperilaku, dan berkehidupan sosial di masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat berkontribusi untuk meningkatkan etika pelayanan publik dengan cara melaporkan perbuatan-perbuatan ASN yang melanggar kode etik dan kode perilaku ASN demi terwujudnya sistem pelayanan publik yang profesional dan terintegrasi. Di masa pandemi ini, banyak dampak yang membuat pelayanan publik terhambat. Solusi yang dapat dilakukan untuk tetap meningkatkan etika pelayanan publik adalah dengan cara pembatasan hubungan sosial, pembatasan kontak fisik, dan selalu menerapkan protokol kesehatan dalam pelayanan. Pelayanan publik ini juga bisa dilakukan secara digital untuk mempermudah prosedur pelayanan serta menghindari terjadinya kerumunan di tempat pelayanan. Sebagai ASN, kita juga harus menaati kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah di masa pandemi ini. Salah satu contohnya adalah tidak melakukan perjalanan dinas keluar daerah, serta tidak melakukan mudik di saat Lebaran. Beberapa contoh pelayanan publik yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan. Itulah video presentasi dari saya tentang potret etika publik di Indonesia.